Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kali ini kita akan mengikuti modul perkuliahan praktek pelaporan monef proyek ya untuk program studi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa. Adapun tujuan instruksional modul ini adalah memberikan penjelasan tentang teknis pelaporan harian ya yang umumnya lazim ya dilakukan di lingkungan kegiatan proyek konstruksi ya. Jadi karena ada beberapa pelaporan yang tidak lazim. Jadi ini yang umumnya saja. Kemudian yang kedua adalah menginformasikan output pelaporan harian yang nanti akan dilampirkan dalam laporan akhir magang industri ya. Dan memang tujuan kompetensi dari mata kuliah ini dan khususnya modul ini adalah untuk memberikan pemahaman dalam mengukur atau dalam menghitung opnennya. Jadi merekap atau mencatat pengukuran ataupun opname pekerjaan. Kemudian sebagai pengantar bagaimana membuat laporan harian yang standar, yang lazim. Dan terakhir ada pencantuman dalam laporan magang industri nanti. Baik, secara umum laporan harian itu adalah tentunya melaporkan kegiatan sehari-hari dalam kegiatan proyek konstruksi tersebut. Kemudian laporan harian ini berfokus pada suatu aktivitas tertentu ya. Jadi dalam satu hari. Jadi umumnya itu ya secara umum mulai dari situasi cuaca, kemudian bahan atau material, kemudian juga mungkin sumber daya manusia ya, kemudian peralatan berat, ringan, dan semua aktivitas yang dilakukan pada satu hari tersebut. Satu hari ini adalah maksudnya satu hari kerja ya, satu hari kerja. Nah, fungsi laporan proyek itu yang pertama adalah menjadi syarat administratif ya, syarat administrasi dalam mengajukan termin. Jadi biasanya memang laporan itu berjenjang, bulanan, mingguan, harian, nanti akan dia masuk sebagai pelaporan termin kepada pemilik proyek. Yang kedua sebagai acuan ya, jadi acuan baik dalam pengeluaran biaya ataupun juga proses pengerjaan proyek ya. Kemudian yang ketiga itu untuk memudahkan proses pengawasan ataupun evaluasi hasil pekerjaan eh, pelaksana pekerjaannya atau pekerjaan kontraktor. Dan yang keempat adalah sebagai bahan evaluasi setelah pengerjaan konstruksi selesai. Jadi secara umum ada empat fungsi ini ya, fungsi administrasi untuk mengarsipkan gitu ya administrasi. Kemudian yang kedua fungsi sebagai acuan, acuan itu maksudnya pedoman ya, bagaimana proses pengerjaan proyek selanjutnya. Ketiga adalah sebagai untuk pengawasan, mengawasi bagaimana tahapan pekerjaan itu dan melakukan evaluasi ya. Kemudian yang keempat nanti adalah sebagai bahan evaluasi tadi ya. Selanjutnya adalah tentang rujukan pelaporan, itu menurut peraturan perundangan ya, itu berjenjang mulai dari Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi tahun 99 ya, nomor 18, lalu masuk ke Perpres Peraturan Pemerintah nomor 29, lalu keputusan Presidennya tahun 80 2003 ya, dan sampai dan keputusan Kementerian PUPR ya. Kemudian diatur dalam keputusan Menteri PUPR. Nah, biasanya tuh tugas tentang jawab pelaporan itu memang berjenjang juga, ada beberapa tahap atau proses ya. Memang dibuat oleh penyedia jasa, direksi dan pekerjaan. Nah, laporan harian itu biasanya masuk di penyedia jasa dulu. Baru kemudian diseleksi berjenjang ke direktur teknik, direksi teknis dan direksi pekerjaan. Nah, biasanya dalam persoalan pelaporan itu beberapa hal yang sering dijumpai itu diantaranya adalah pembuatannya. Terkadang pembuatannya itu
asal-asalan ya, jadi tidak lengkap atau tidak baik ya gitu ya, sehingga laporan yang terekap juga tidak lengkap, tidak menyeluruh. Yang kedua adalah pengasipan. Kadang laporan itu bisa hilang ya, laporan harian. Padahal ada pekerjaan penting hari itu, ditanyakan kenapa misalkan cepat atau mencek apakah item yang dikerjakan itu ada atau tidak, itu ternyata arsipnya hilang ya di hari ke-13 misalnya. Nah, ini pentingnya pengarsipan. Kemudian ketiga, permasalahan adalah penyebab permasalahan itu kalau laporannya tidak lengkap, itu tidak terlihat penyebab permasalahannya. Dan juga solusi. Pada hari tertentu ada penanganan perubahan metode kerja, tapi karena tidak tercatat, akhirnya tidak tercatat juga solusi penanganannya begitu. Jadi intinya memang laporan harian itu sebenarnya laporan yang cukup penting, meskipun kelihatannya sederhana ya laporan harian. Tapi disitulah yang detail pekerjaan. Beda dengan nanti ada laporan mingguan, bulanan, itu lebih ke rekap rekap hasil kemajuan pekerjaan. Tapi kalau harian itu sangat detail sebenarnya. Jadi kalau apa yang tidak ada, maka ya akan kita kehilangan informasi-informasi ini. Nah, baik. Apa saja sebetulnya laporan harian? Laporan harian ini secara umum berisi tentang tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja ini ada mandor ya, bisa tukang, grup tukang, ataupun pelayan, ataupun apa, pembantu ya, pembantu umum. Ya, sistemnya grup biasanya bergrup-grup gitu ya. Kelompok tukang apa, ada mandornya ya. Kelompok tukang pembersihan misalnya ada mandornya dan seterusnya. Lalu dia ditugaskan di bagian mana dan ditempatkan di sebelah mana gitu. Untuk pekerjaan backtesting misalnya dibedakan dengan pekerjaan pengecoran gitu ya. Jadi dia beda tempat. Dan jumlahnya, misalnya kalau grup itu misalnya 5 ya, kalau grup itu bisa 5, bisa 10, tergantung pekerjaannya sih. Kalau pekerjaan galian tanah misalnya mungkin 5 atau 6 orang pekerja lapangan, kemudian dibantu oleh satu mandor dan satu pelayan gitu ya misalnya. Kemudian kedua informasi tentang bahan ya. Bahan atau material itu ada jenis dan jumlah seperti ini. Bisa bahan-bahan yang sederhana ataupun bahan-bahan yang harus didatangkan. Kemudian ada peralatan, jenis-jenis peralatan itu bermacam-macam. Jadi ada yang alat sederhana ataupun alat-alat yang agak berat begitu ya. Jadi alat berat misalnya. Kalau peralatan sederhana seperti apa alat-alat pertukangan biasa ya, misalnya cangkul, sekop, palu dan seterusnya. Dan alat-alat berat itu bisa berupa alat-alat pengadaan penyewaan alat eskavator misalnya begitu ya, ataupun roller dan seterusnya. Nah ini nanti jenisnya seperti apa, kapasitasnya itu dia mampunya berapa, alat itu bekerja dan jumlahnya berapa dan kondisinya seperti apa itu sebaiknya dicatat dalam laporan harian. Kemudian tentang gambar, gambar biasanya dituliskan gambar rencana ataupun perubahan-perubahan desain gambar itu ditulis. Jadi ada suatu gambar rencana, tapi karena adanya kondisi di lapangan mungkin saja terjadi perubahan desain. Nah, itu harus dilaporkan. Ini penting sekali ini dalam laporan harian. Kemudian ada perintah atau persetujuan dari eh, apa konteks pekerjaan di lapangan. Misalkan ada diskusi antara pengawas dan apa namanya site manager di lapangan tentang adanya perubahan metode kerja ya. Nah, itu perintah dan persetujuan dicatat dalam laporan harian mestinya gitu. Kemudian ada evaluasi pekerjaan. Jadi hari ini mengerjakan apa saja, sudah selesai berapa, nanti dituliskan misalnya pekerjaan galian udah selesai misalnya 70% masih tersisa karena ada kendala ini itu gitu. Kemudian dibandingkan dengan rencana kegiatan sejenisnya dan juga berapa kuantitas pekerjaan terlaksana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cuaca dan kondisi alam. Itu dicatat pada hari itu normal, hujan atau bagaimana, apakah ada gangguan, apakah ada panas ekstrim misalnya begitu ya dalam mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Ini nanti terkait produktivitas ya pekerjaan. Cuaca dan kondisi alam ini juga sangat penting dicatat dalam laporan harian karena ini bisa mentrace penyebab-penyebab kesalahan metode ataupun kegagalan konstruksi ya. Mungkin di bagian mananya penyebabnya gitu. Jadi bisa diinvestigasi nantinya.
Kemudian dokumentasi foto-foto, wah, ini juga penting sekali. Itu sebabnya kenapa laporan hari itu sangat penting karena di situ ada real kegiatan, ada foto ya pada saat itu. Beda sekali dengan laporan lain ya seperti mingguan bulanan yang itu lebih ke rekapitulasi hasil. Tapi kalau laporan hari itu foto detail ya. Setiap hari itu ada foto pelaksanaan pekerjaannya diambil dari satu titik misalnya ke titik lainnya, satu objek ke objek lainnya gitu ya. Sehingga setiap hari tentunya foto ini akan berubah, ada perubahannya. Jadi dengan foto hari sebelumnya. Dokumentasi ini sangat penting sekali lagi adalah bagian dari laporan harian. Kemudian permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada saat itu, misalnya terjadi apa dinamika cekcok antar tenaga kerja misalnya gitu ya, ataupun ada persoalan dengan masyarakat sekitar, terjadi apa namanya pembebasan lahan yang bermasalah sehingga itu pekerjaan jadi di stop dulu, atau ada yang warga komplain penggunaan alat berat begitu yang mengganggu hunian lainnya sehingga di-delay pekerjaannya. Seperti itu. Jadi permasalahan yang muncul ini juga harus dituliskan dalam laporan harian. Nah, di sini dari daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR ini memang ada sedikit Bapak tambahkan di bawah ini. Karena ini juga biasanya ada dalam laporan harian yaitu nama perusahaan ya dan alamatnya ya, nama alamat, dan kedua adalah nama nama paket proyeknya ya. Itu biasanya ditulis juga dalam nama paket proyek dan di di daerah mana proyek itu dilaksanakan. Baik, ini adalah isi laporan harian. Nah, ini adalah beberapa contoh laporan harian ya. Jadi contoh laporan harian itu misalnya begini, jenis pekerjaannya apa, nama perusahaan apa, nanti hari apa, tanggal berapa gitu ya. Lalu kemudian kedua ada detail pekerjaan. Detail pekerjaan ini nanti nama item pekerjaannya apa saja, lokasi di mana. Kemudian ini ada ukuran ya, dimensi, panjang, lebar, tinggi. Kemudian jumlah ya. Kalau kita jumlah ini kita kubik. Ini misalnya kubikasi dikalikan begitu ya. Kalau cuma dua, berarti dikalikan dua aja. Kalau kubik meter pangkat tiga, kalau dua meter pangkat dua ya. Kalau cuma panjang saja atau tinggi saja, itu meter pangkat satu. Jadi ini nanti adalah detil pekerjaan. Jadi dia bisa meter persegi ya, bisa juga eh, meter luas seperti itu. Baik, selanjutnya untuk laporan pendetailan alat, alat juga begitu. Jadi alatnya, nama alatnya apa, kemudian nanti waktu penggunaannya kapan mulai, kapan berakhir, ya. Kalau ada bahan bakarnya, kapan awal, kapan akhir, itu juga dicatat dalam keterangan. Lalu jenis bahan, bahan bangunan atau material yang digunakan, nama bahannya apa, satuannya apa, jumlahnya apa. Jadi misalkan semen ya. Nah, jumlahnya tuh satuannya tuh sak, jumlahnya adalah 10 sak misalnya. Atau kayu ya. Nama bahannya itu balok 510, satuannya mungkin batang ya. Batang maka jumlahnya ada 10 batang panjang 5 atau panjang 4 meter misalnya. Nah, ini adalah detil-detil bahan ya, yang dilaporkan dalam laporan harian. Nah, kemudian detil tenaga kerja juga begitu. Jadi siapa yang ada di lapangan, misalnya mandor, satu orang atau dua orang. Ya. Kemudian pekerja lapangan itu berapa, kemudian pembantu umum, pelayan begitu ya, atau kenek itu berapa orang jumlahnya. Kemudian ada tukang terampilnya yang pekerjaannya detail ya, biasanya tukang jendela, kosen gitu, itu terampil ya, jumlah berapa. Kemudian ada lagi pengawas misalnya ya, di lapangan juga ada ahli pengawas, bisa aja hari itu ada, hari lain tidak ada gitu ya pengawas, dituliskan. Atau site manager berkunjung misalnya, atau owner berkunjung, itu bisa dituliskan di sini. Jabatannya siapa, owner itu jumlahnya satu misalnya yang mewakili owner. Seperti itu dicatat detail tenaga kerja atau orang-orang yang hadir di sana. Kemudian cuaca. Cuaca waktu mulai pekerjaan itu waktu mulainya jam berapa, nanti kerjanya termasuk shift pagi, siang atau sore ya. Cuaca waktu mulai bagaimana, di akhir cuaca di akhir juga seperti apa. Dituliskan cuaca ini juga sebagai bagian laporan harian. Dan di bagian bawah laporan itu biasanya ada kolom ini ya persetujuannya dan siapa yang menyetujui laporan ini. Jadinya ada seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu template saja laporan hariannya. Jadi
ada nama proyek, ya, ada lokasi proyek, kemudian ada nama pekerjanya dan ada apa namanya di sini ada informasi lainnya, kemudian ada hari berapa, kemudian tanggal berapa gitu ya. Di sini ada uraian, posisi, satuan dan seterusnya. Nah, di sini ada uraian material. Jadi kalau kita lihat ya tabelnya itu bisa diubah-ubah seperti ini. Jadi ada bahannya apa saja yang masuk, berapa jumlahnya, volumenya dan satuannya berapa, digunakan berapa, volume berapa gitu ya. Kemudian waktu kerjanya itu jam berapa, selesai jam berapa begitu. Cuacanya itu cerah atau gimana, hujan dan seterusnya. Ini kecelakaan kerjanya ada atau tidak, kemudian jumlah jam. Lalu ini yang hadir ini sih kali ini pakai conteng ya. Pekerjaan misalkan tukang besi berapa orang, tukang baja berapa orang, pekerja umum berapa orang, operator berapa gitu ya. Staf yang hadir ini misalkan project manajernya ada nggak hari itu satu orang misalnya hadir apa tidak. Nah, dia bisa di kemudian bagian bawah baru ada informasi pengesahan, bisa dibuat oleh siapa, setuju berapa, kemudian diketahui oleh siapa dan dibuat oleh siapa. Nah, seperti itu ya. Tapi ini contoh laporan harian yang agak lengkap ya karena oleh BUMN. Tapi format laporan harian ini bisa saja berubah, beda-beda setiap pelaksana pekerjaan proyek konstruksi. Bisa dimodifikasi, tapi prinsipnya seperti itu. Jadi informasinya cukup banyak ya. Jadi pekerja, material, kemudian peralatan, kemudian tenaga kerja, lalu kondisi cuaca, hal-hal apa saja yang terjadi hari itu dan seterusnya dan seterusnya. Baik, selain laporan harian, sebetulnya juga ada laporan lisan ya. Meskipun laporan lisan ini biasanya bersifat praktis saja di lapangan, tapi ada format seperti ini kadang-kadang buat laporan lisan, dilaporkan oleh siapa, siapa nama proyeknya, perhatiannya seperti apa, posisinya di mana, sifatnya itu segera atau gimana, kemudian laporannya apa ditujukan dan siapa yang tanda tangan. Ini bisa begini, tapi ini bisa juga ini terpisah dari laporan harian ya. Ini itiran tersendiri. Tapi bahwa ada kegiatan ini dilaporkan, bahwa ada laporan lisan itu disampaikan oleh siapa kemana tentang apa gitu ya. Itu dimasukkan sebagai catatan laporan harian tadi dalam tabel. Tapi ini adalah blanko yang terpisah konfirmasi ini dan ini mungkin tidak perlu diarsipkan kalau untuk dari sisi mahasiswa tidak usah, cuma perlu tahu saja ada kegiatan ini ya. Nah, kemudian setelah laporan-laporan itu biasanya kan ada rapat-rapat tuh, ada rapat proyek dipimpin oleh siapa, anggota siapa gitu. Nah, lalu ada notulen rapat. Nah, kegiatan rapat ini juga itu juga biasanya dituliskan ya. Kalau itu memang ada hubungannya, itu biasanya dituliskan dalam laporan harian. Bahwa di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, bagaimana untuk teman-teman mahasiswa? Jadi kalau laporan itu kan untuk laporan harian, kemarin Bapak menyinggung tentang laporan mingguan ya. Jadi kalau mingguan itu kan 1 minggu 1 kali ya, ya Bapak kemarin sampaikan minimal 7 kali lah, 7 minggu ya. Tapi kalau untuk laporan harian itu sebenarnya kalau 7 berarti 7 minggu dikali 1 minggu kerja begitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau 1 minggu itu sama dengan 5 hari, 5 hari kerja, maka ada 5 hari laporan ya. Kalau 1 minggu 5 hari ya. Kalau satu bulan itu berarti ada 4 kali 5 begitu ya, 20. Kalau 4 bulan berarti ada 4 kali 4 kali 5 jadi 80 sebenarnya. Dari 80 laporan harian ini nanti dipilih-pilih aja 80. Itu 80 full 4 bulan kan. Tapi kalau cuma 7 minggu yang diminta dalam laporan mata kuliah ini atau laporan magang magang industri, berarti 7 minggu itu cuma 7 kali 5 ya, misalnya kalau dalam 1 hari 1 minggu itu 5 hari, 35 laporan saja berarti minimalnya ya. Nanti ini tapi maksimalnya mungkin 80 laporan harian ya. Yang ini semua nanti akan dimasukkan di dalam laporan kegiatan magang industri ya pada bagian lampiran. Itu untuk yang laporan blanko laporannya ya. Tapi kalau tabulasi laporannya, tabel-tabel laporan harinya nanti dimasukkan di laporan 3.5 gitu ya di bagian laporan harian. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di penjelasan modul selanjutnya tentang pembuatan tabel-tabel itu ya. Mungkin demikian penjelasan modul kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.